Bismillahirrahmanirrahim. Kurban. Dan ini bagi mereka yang mampu tentunya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini nyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi SAW, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi, barang siapa yang punya kemampuan rizki kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke masjid kami, jangan mendekat ke masjid kami. Subhanallah. Ini teman kita. Terus orang sholat berarti. Ini ancaman dari Nabi SAW. Jadi orang-orang yang mampu untuk berkorban, kok nggak mau korban, seakan-akan tidak layak untuk menyandang gelar sebagai seorang muslim, seakan-akan seperti itu. Tapi bukan berarti lantas maaf kafir, enggak. Cuman ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ancaman dari Nabi SAW. Seperti kita misalnya mengatakan kepada anak kita, oke, tetap menganah aja merek umah ya. Apakah maksudnya bukan anak kita? Enggak, tapi maksudnya jangan ini sesuatu yang enggak baik gitu. Makanya silakan. Yang memang punya kelebihan rezeki, sempatkan dan sisihkan untuk berkorban. Dan tentu kita harus ingat, kurban itu tujuannya apa? Apa tujuannya? Ibadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 37, dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Allah itu tidak butuh dengan daging dan darah yang ada di dalam hewan kurban kita. Jadi kita itu ketika nyembelih itu bukan kemudian dagingnya terus mabur ya, apalagi darahnya. Kecuali ada sebagian orang memang suka apa? Suka ngadangi darah. Masih ada? Masih? Subhanallah. Ujarku zaman bahula mbiyen. Apa namanya itu? Didih. Apa? Ada yang mengatakan didih, ada yang mengatakan marus. Marus. Masih ada ya orangnya gitu ya? Subhanallah. Eman Ustaz, gurih kok. Astagfirullahaladzim. Oh wis tobat. Isinya penyakit tok itu. Isinya penyakit tok. Ya. Kok dimakan ya? Ustaz kalau dicampur buat gudeg itu Ustaz, Masya Allah Ustaz. Makanya kadang-kadang agak serem juga. Gudeg warnanya merah, ini gudeg kan warna apa gitu. Bukan berarti semua gudeg seperti itu, enggak. Ada gudeg-gudeg yang insya Allah enak gitu. Enak dan halal ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, la yanalallaha luhumuha wa dima'uha. Yang akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan daging, bukan darah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa yang ada di dalam hati kalian. Jadi kurban kita itu adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa intinya adalah ikhlas di dalam beribadah kita kepada Allah. Makanya hati-hati. Ada sebagian orang biasa berkurban setiap tahun. Suatu tahun rizkinya sedang seret. Artinya harus memaksakan sekali supaya bisa apa? Kurban. Diingatkan sama anaknya, Pak, kurban itu kan bagi yang mampu. Keluarga kita kan sedang tidak mampu ekonomi kita tahun ini. Apa jawaban si bapak? Nah,
Apa kata orang kalau kita tidak kurban? Selama ini masyarakat semuanya sudah tahu kalau kita ini setiap tahun selalu kurban. Apa kata orang kalau kita nggak kurban? Loh, berarti selama ini yang jenengan cari apa kata orang? Nauzubillahi min dzalik. Ini bukan jadi berkurban, ini jadi kurban ini nanti. Jadi korban tidak ikhlas. Gak dapat apa-apa. Ya. Maka betul-betul harus kita jaga. Niat kita harus kita jaga betul. Jadi kurban itu bukan untuk pamer-pameran, sapiku paling gede. Tuh. Panggil wartawan. Ya, kalau perlu diliput di TV. Sapinya Pak Anu paling gede. Hati-hati. Ya. Syaitan itu sangat licik untuk merusak nilai pahala dari ibadah kita. Nah, bagi yang akan berkorban, kita perlu ingatkan, begitu masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, ada larangan yang harus dihindari. Apa itu? Motong rambut dan motong kuku. Tadi ada yang nanya, Ustaz, rambutnya siapa Ustaz? Rambutnya wedhus ya? Apa rambutnya sing arep kurban? Saya nggak tahu dari mana ada pemahaman yang nggak boleh dipotong itu rambutnya wedhus ya? Nggak tahu dari mana ini. Yang dimaksud ya rambutnya yang akan kurban. Bukan rambutnya sapi, bukan rambutnya kambing, bukan. Ya. Itu mau dipotong silakan. Lagian ngapain dipotong? Ya. Kecuali untuk memudahkan mungkin ya ada sebagian orang, terutama apa? Domba, wedhus gembel. Terutama domba yang bulunya mungkin agak kesulitan nanti ketika nguliti itu ya ada masalah mau dipotong atau nggak dipotong terserah. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah rambutnya siapa? Orang yang akan berkorban. Apa dalilnya larangan tersebut? Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza ahalla hilalu dzil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi." Barang siapa yang sudah berniat akan kurban, sudah berniat maksudnya ya wis ngumpul-ngumpulaken, sudah bayar iuran, ya, sudah milih-milih, bahkan mungkin sudah ada yang nyiapkan dari tahun kemarin kambingnya sudah setiap hari dikasih makan, udah disiapkan betul. Barang siapa yang sudah berniat untuk berkurban, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya sedikit pun. Kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah. Wala min adfarihi syai'an, dan juga tidak boleh memotong kukunya sedikit pun. Hatta yudhahi, sampai menyembelih. Berarti kalau sudah menyembelih boleh. Makanya jenengan yang akan kurban kalau mau potong kuku sekarang atau sebelum masuk apa? Sebelum Dzulhijjah. Saya tidak tahu apakah lusa atau kapan masuknya awal Dzulhijjah. Maka kalau mau syukur-syukur dari sekarang. Ya. Jadi karena ada sebagian orang itu tidak tahan dengan apa? Dengan panjangnya kuku, dan ada sebagian orang malah pengennya kukunya apa? Panjang, aneh ya. Padahal itu dianjurkan sama Nabi SAW tidak boleh melebihi 40 hari. Mana yang kukunya pada panjang-panjang diingu? Kenapa diingu Ustaz? Gue selilitan Ustaz, subhanallah. Lah kayak tusuk gigi gue ngapa? Katakan gue kuku. Ya. Jadi ada sebagian orang nggak tahan untuk kukunya panjang sekarang. Sebelum masuk apa? Sebelum Dzulhijjah potongi. Yang biasa motong kumis, ya, dipotong nanti supaya tahan 10 hari, nggak diambil, nggak dipotong, nggak diapa-apain, ya.
Ini adalah yang keberapa? Yang keempat.